Wah, silau banget ya. Tes tes. One two one two. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Duma Friends. Wah, apa kabar nih teman-teman? Wah, ini mulai beberapa teman-teman mulai bergabung nih. Apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum. Waduh, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah nih teman-teman, kita masih diberi kesehatan dan kembali bertemu di Duma Talk minggu ini. Diskusi milenial asik dan inspiratif bareng My Duma. Wah, untuk teman-teman yang baru bergabung, wah apa kabar? Apa kabar? Wah, semoga selalu diberi kesehatan nih. Oke. Wah. Oke, mungkin ini ya, aku mulai memperkenalkan diri dulu kali ya. Asing juga nih ya, asal bicara tanpa memperkenalkan diri. Jadi aku Andrew sebagai host yang akan menemani teman-teman Duma nih selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk berbagi informasi dan pengetahuan baru nih mengenai Islam. Oke, nah teman-teman, untuk malam ini Duma Talk memiliki tema Positive Vibes lewat dakwah visual. Dari topiknya sangat menarik untuk dibahas nih. Dan ya sekiranya nih semoga ya ilmu-ilmu bermanfaat. Ilmunya ini akan menjadi bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan kira-kira apa yang akan kita dapat nih di Duma Talk malam ini? Wah ini mulai banyak teman-teman yang bergabung nih. Halo, halo, halo. Hola, hola. Yes, with the boys. Wah, assalamualaikum. Yes. Oke. Pasti udah pada penasaran kan ya. Yang pasti sih di sini aku yang akan mewakili Maiduma nggak akan nih ngomong sendirian selama 1 jam ke depan. Jadi untuk sesi malam ini aku akan ditemani nih oleh seorang pembicara. Oke, pembicara sekaligus representasi dari milenial keren yang mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing nih sama beliau. Oke, dan untuk Duma Talk kali ini aku akan ditemani oleh Mas Sandy dari iComic nih, yang akan berbagi informasi dan pengetahuan baru tentang dakwah visual. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung invite Mas Sandy untuk gabung ya. Oke, mari kita invite Mas Sandy. Wah, Halo, assalamualaikum. assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kedengeran Bagaimana? mas? Alhamdulillah Mas, dengar jelas. Alhamdulillah. Wah, Oke. bagaimana kabarnya Mas Sandy? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya, yang teman-teman yang Amin, melihat. amin, insya Allah. Wah, salam kenal nih Mas Sandy. Aku Andrew yang Iya. akan menemani Mas Sandy nih untuk 1 jam ke depan di acara Duma Talk kali ini. Untuk tema Duma Talk malam ini sendiri kita akan membahas perihal positive vibes lewat dakwah visual. Ngomong-ngomong sebelumnya nih, wah ini tiba-tiba loading ya. Wah sebentar, ini Mas Sandy sedang ada gangguan sepertinya. Halo teman-teman yang baru bergabung nih. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Oh, oke. Kita coba tunggu Mas Sandy dari iComic ya. Mungkin ada gangguan nih. Mungkin di daerahnya lagi hujan deras ya. Halo semua. Wah, halo teman-teman yang baru bergabung. Untuk pembicara malam ini sepertinya lagi memiliki gangguan nih. Kita tunggu ya untuk kita invite kembali. Oke. Iya ini ngomong-ngomong, Mas Sandy dari iComic-nya lagi hilang. Wah, apa kabar? Halo, baik. Halo. Wah, ini insya Allah Mas Sandy koneksinya segera stabil dan bisa kembali nih. Oh iya, sambil nunggu
Apa ini? Oh, ini wah, belum belum nampak tampaknya ini Mas Hendy. Dumatalk itu sebenarnya apa sih? Dumatalk ini sebenarnya untuk singkat cerita ini sebuah diskusi milenial asik nih. Dan harapannya sini akan menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang akan mengikuti acara ini. Wah, oke. Ini ini kita coba invite untuk Mas Hendy kembali ya dari iComic. Insya Allah sudah mulai kembali nih. Wah, salam dari Jogja. Halo, halo. Wah, ini masih di decline nih dari iComic sendiri. Amin, semoga diberi kelancaran. Siapa nih? Wah, ini salam kenal, Zah Fakiha. Ini dari Maiduma nih. Wah, kalau mau jelasin tentang Maiduma nih. Wah, sebentar ya, ini sudah ini teman-teman sudah dicoba untuk invite lagi tapi masih di decline. Sepertinya memang ada kendala ya, mungkin di tempat Kak Sandy sendiri ada kendala mungkin. Alhamdulillah. Putus tadi. Iya, nggak apa-apa Mas. Wah, pelan-pelan Mas Sandy. Iya. Salam kenal Mas Sandy. Wah, oke. Iya, kok dari tadi. Oke, maaf ya. Nggak apa-apa Mas. Ini biasanya dipanggil apa ini? Kak, Mas, atau Pak nih? Atau mau bro? Iya, apa aja boleh deh. Apa aja Mas Sandy nggak apa-apa, Mas Sandy. Wah, Mas Sandy. Baik. Wah, ini lagi hujan atau lagi apa ini Mas? Di sana? Enggak, Terputus. panas banget enggak. Malah panas. Oh, lagi panas. Wow. Iya. Oke. Ini lagi apa nih kesibukannya Mas Sandy nih? Akhir-akhir ini. Kesibukan sehari-hari ya. Kalau untuk sehari-hari untuk pribadi kita masih bekerja ya, untuk penghidupan masih bekerja seperti biasa. Kemudian terus ya berkarya positif lah. Gitu untuk teman-teman semua ikomik bersama teman-teman ya, komunitas ikomik semua seluruh Indonesia. Wah, amin. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu base-nya di mana ini ikomik Mas Sandy? Base-nya kalau rumah saya di Bekasi, tapi kita tersebar dari Aceh ada, Medan ada, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi ada. Jadi karena kita bentuknya komunitas, sama lah untuk istilahnya kedudukannya sama-sama berkarya bareng-bareng. Jadi ya nggak ada base sih di mana aja. Tapi memang untuk beberapa kali kita adakan kegiatan ikomik camp itu kemarin berkumpul kira-kira sekitar 22-23 komikus itu di Bogor sih kita bikin acara gitu. Kapan itu Mas acaranya? Sebelum pandemi itu atau? Biasanya ya sebelum pandemi. Jadi udah berjalan 2 kali ya. Kita settingnya tuh akhir tahun. Jadi setiap Desember kita coba kumpul sekalian saling tatap muka ya. Biasanya kan nggak pernah ketemu nih. Kita hanya lewat karya, lewat WhatsApp group, misalnya seperti itu. Nah di situ kita bertemu. Nah rencanain lagi untuk tahun ini kita mau apa, seperti buku apa, kemudian kegiatan apa gitu biasanya. Oke. Untuk di Jawa Timur ada nggak ini base-nya? Ada Mas. Jawa Timur ada ada Mas Malang banyak juga Mas Feby Jenggoten kan, kemudian Mojokerto juga ada dari Komikin. Ada dari Tulungagung Mas Ardian Syaf, kemudian Art Komik, banyak sih Mas. Wah, oke. Wah. Jawa Timur banyak juga. Wah, boleh. Ini boleh. Dari Mas Sandy boleh nggak cerita-cerita mengenai iComic sendiri nih? Bagaimana nih awal berdirinya dulu? Apa sih yang memotivasi Mas Sandy untuk memulai iComic ini? Iya, jadi untuk teman-teman semua untuk yang bergabung, jadi iComic mungkin udah berapa mengetahui ya. Jadi dari mulai up untuk sosmed, terutama Instagram, dan di situ banyak konten-konten macam-macam ya, terutama untuk komik. Dan kebetulan saya dan teman-teman iComic itu memang ya bisanya digambar gitu kan. Nah dari di situ dilihat kondisi konten kan macam-macam nih, ada yang lucu-lucuan aja, ada yang mungkin yang negatif juga ada, nah positif ada secara general. Nah islaminya bagaimana? Nah mulai dari situ kita coba bikin dan akhirnya berkumpul dengan teman-teman seluruh Indonesia tadi. Ya visi misinya sama ya, kita bikin komunitas ikomik dengan base untuk base untuk kegiatannya itu di media sosial, di Instagram khususnya gitu. Jadi awalnya dari situ karena gawainya hampir semua pakai sekarang ya. Hampir semua megang gawai dari anak-anak dewasa.
konten-kontennya macem-macem, sayang kalau nggak ada alternatif konten positif yang bisa diberikan atau dibaca oleh para pengguna sosmed itu, Mas. Oh, Masya Allah gitu. Ini dimulai dari tahun berapa kalau boleh tahu untuk komunitasnya sendiri, Mas Hendy? Ya kira-kira udah 5 tahun lebih ya. Sudah 5 tahun. Udah cukup Masya lama Allah. juga. Wah, sudah cukup lama. Wah, Dari betul nih. mulai iya. Tapi Ya memang mulai Instagram naik. oh, memang ya sih di era-era tahun 2015, 2016 ini ya memang pengguna Instagram sendiri mulai. Kalau untuk ini kalau memang iComic memang lebih terpusatnya ke arah ini ya, untuk dakwahnya ke arah teknologi, Mas ya. Jadi maksudnya lebih di media sosial atau mungkin ada offline-nya juga atau bagaimana? Tuh, Mas Hendy. Iya. Untuk base activity-nya di media sosial itu ya. Jadi karena tadi untuk jangkauan media sosial sangat luas, karena dari dulu ya untuk komik khususnya komik Islam itu kalau di Gramedia kan ada tuh yang best seller pasti muncul ya komik Islam, ada Mas Feby Jenggoten, ada Mas Handri Satria, kemudian ada Pengen Jadi Baik dan lain sebagainya. Nah itu kan sekarang udah bergeser dari tadinya buku cetak menjadi media sosial atau gadget gitu ya, kontennya bergeser ke situ, makanya kita fokusnya di sosmed gitu. Dan sekalian di sosmed kalau mau beli buku kita juga bisa bikin dengan teman-teman gitu. Oke, baik. Ini kalau boleh sharing sedikit visi misinya iComic ini sebenarnya apa sih, Mas, untuk sebagai wadah dakwah visual ini? Betul. Iya. Jadi untuk visinya sebenarnya mau menjadi wadah utama untuk seluruh komikus muslim di Indonesia atau di dunia, itu visinya seperti itu. Dalam berkarya. Kemudian untuk misinya pertama kita terus mencoba untuk menyiarkan Islam di media sosial khususnya, kemudian terus berkarya positif dan bermanfaat, dan ketiga itu sesuai visi misi dari kita adalah menginspirasi kebaikan dan menunjukkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin gitu, dengan konten-konten positif yang dibuat iComic dan teman-teman gitu. Mengerti. Kalau menurut Mas Hendy sendiri dengan cara apa ya, dakwah yang menggunakan konten itu ini nggak sih terlalu terpaut dengan target market tertentu atau tidak menurut Mas Hendy? Iya, jadi untuk kondisi yang sekarang untuk target market mungkin di buku cetak ya, itu mungkin ada target market, tapi untuk media sosial biasanya yang lagi in atau ride the wave gitu, jadi kondisi-kondisi yang lagi naik di masyarakat, tema tentang apa kita coba bikin dari sisi e-comicnya gitu, atau teman-teman e-comicnya. Oke, gitu. Baik. I see. Ya kan media menarik. Sekarang udah ya istilahnya sekarang kan perangnya perang media gitu kan. Betul sih. Dan kalau yang benar jadi salah jadi tambah salah misalnya atau dari sebaliknya gitu, bisa dibolak-balik lah sekarang. Betul. Jadi kalau bisa dikatakan sih sebenarnya peran teknologi dan medsos sekarang ini sebagai sarana dakwah ini sangat membantu juga ya, terlebih lagi untuk iComic juga, Mas ya. Iya, memang ada keterbatasannya khususnya untuk komik. Jadi mungkin menjadi jembatannya. Jadi dari komik dia bisa dapat reminder atau misalnya hukum tentang sesuatu, karena terbatas komik, mungkin dia bisa mencari ke platform lain seperti YouTube dengan ustadz-ustadz yang bisa dipilih untuk referensinya. Mungkin itu, Mas. Baik. Wah, ini sebenarnya ada sesuatu sih yang pengen dari Maiduma sendiri coba bahas. Menurut Mas Hendy nih ya, apa sih perbandingan yang katakan tuh cukup signifikan nih, Mas, dengan cara berdakwah di zaman dulu ya, di zaman old dengan zaman sekarang nih, zaman kekinian? Ya, oke. Jadi untuk teman-teman semua, untuk dakwah itu sebenarnya tugas seluruh muslim ya. Sampaikan dariku walau satu ayat, Rasulullah berkata seperti itu. Kemudian juga ajaklah di An-Nahl 125 itu, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan debatlah mereka dengan baik pula, seperti itu. Nah, kondisi sekarang kalau kalau dulu ya kita lihat dakwah itu hanya dari televisi misalnya setiap pagi itu, kemudian juga dari Jumatan atau kajian-kajian yang ada di masjid. Tapi sekarang itu semuanya bisa digenggam dengan tangan seperti itu. Jadi itu yang sangat mendasar seperti itu. Jadi kita bisa milih konten kita mau tentang apa, bisa cepat dan banyak. Nah, kalau dulu mungkin terbatas, Mas. Kita harus beli buku dulu kan, kalau nggak ikut kajian, ya seperti itu. Nah, ini karena semakin cepat
Jadi ya harus ada solusi juga gitu. Jadi paling 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 apa namanya paling berbeda ya sosial media dan apa ya YouTube khususnya ya. Di situ ya. Betul sih ya, memang Mm-mm. kalau apalagi mungkin kita bicara-bicara zaman dulu waktu zamannya Wali Songo, wah itu memang lebih jauh lagi, belum Ah itu ada ya. sih itu. Pendekatannya mungkin Ya memang kan dengan bisa acara gitu. iya acara wayang pengajaran gitu biasanya. Iya betul. Ini Mm-mm. gimana ya? Menurut Mas Hendy sendiri cukup apa ya? Cukup beresiko tinggi nggak sih Mas mengambil apa ya cara berdakwah dengan menggunakan gambar nih? Iya. Oh iya itu Dengan ya. ya dengan Iya menggunakan iya iya. Iya. visual ini ya kan, karena Hmm. yang saya tahu juga dulu bahkan dari zaman Wali Songo sendiri pun itu Hmm. sempat ada sedikit apa ya perdebatan di antara Wali Songo Hmm. sendiri nih dengan apa ya dengan berdakwah menggunakan visual. Menurut Mas Hendy sendiri bagaimana? Iya, jadi ini yang sering ditanyakan juga kenapa menggambar apa dakwah lewat gambar atau media-media visual lainnya karena ada hadis yang cukup sahih bahwa nanti yang disiksa paling Betul. keras itu adalah para penggambar misal seperti itu. Tapi sebenarnya ini udah kajian ke fikih ya. Kita ada juga dari Mazia dari Jogja. Kebetulan tugas akhirnya judulnya menggambar itu haram, tanda tanya. Nah, di situ dijelaskan tuh dari histori gambar dari awal sampai sekarang. Tadi dari Wali Songo ya. Dari Wali Songo Iya di betul. buku itu disebutkan kenapa diajarkan lewat budaya ya Islam dengan budaya dengan wayang. Wayang itu kalau kita sih lihat kan bentuknya nggak persis manusia juga mas. Jadi ada yang hidungnya Betul. panjang, ada distorsi. Nah itu salah Betul. satu untuk berhati-hatinya dalam berkaya sehingga ada distorsi di bentuk tubuh. Kemudian kalau diperhatikan lagi untuk wayang kulit itu di lehernya itu ada 3 garis. 3 garis itu dari Mazia menjelaskan itu salah satunya itu ada untuk aliran udara, aliran napas, dan aliran darah. Jadi setiap wayang itu ada 3 garis di leher. Nah itu image-nya bahwa ini tidak hidup seperti itu. Kemudian lihat dari sekarang, sekali lagi tadi untuk jawaban apa namanya kenapa beda dakwah sekarang dan zaman dulu. Yang sekarang udah ada animasi 3 dimensi. Nah ini itu istilahnya udah hidup seperti hidup-hidupnya gitu. Dari mulai yang kartun sampai yang realis seperti itu. Jadi ada di situ dari ulama-ulama juga disebutkan apa namanya ada 3 pilihan lah. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh, ada yang boleh dengan syarat. Nah di komik ini ngambil boleh dengan syarat gitu. Dengan maksudnya apa kan semua dari niatnya seperti apa. Kemudian juga kalau kan Islam harusnya apa menyeluruh ya mas sempurna. Betul. Apakah tidak diatur hal-hal seperti ini padahal di lain hadisnya juga yang nggak kalah sahih Ya. itu dari apa namanya putri dari Rasulullah memainkan boneka dan itu dibolehkan. Kemudian juga ada hadis lain kalau kepala itu dipotong itu sudah tidak lagi seperti itu. Jadi banyak teman-teman ya, akhirnya gambarnya pun dalam konten-konten di komik misalnya tidak ada mukanya itu kemudian juga lehernya terputus. Nah itu salah satu kehati-hatian ya dari teman-teman terhadap aturan yang sudah dijelaskan dalam Islam. Oh betul. Gitu. Ini memang betul sih. Memang kalau kita perhatikan dari wayang itu memang dibuat sedemikian rupa agar tidak menyerupai makhluk hidup, Mas Hendy ya. Dengan Iya alasan jadi itu kayak dan alien gitu. ya jadi kayak alien betul. Memang dari fisiknya Iya. sendiri dari itu betul sih ya. Tapi mengerti memang waktu itu pun kalau tidak salah saya pernah baca komiknya itu, Mas. Memang situ pun dijelaskan mengenai itu Sunan siapa, Mas Hendy ya waktu itu. Saya sedikit lupa. Sunan Kalijaga kak. Saya juga Sunan Kalijaga. belum jelas Sunan Kalijaga yang Itu berdakwah ya? dengan atau Sunan Bonang ya. Saya juga nggak hafal sih. Yang Mungkin betul. nanti Bang Zia yang lebih hafal. Oke. Memang Karena betul itu sih, sebagai memang, tugas ya. betul sih. Dan memang betul sih waktu itu dari Sunan itu beliau menggunakan dakwah menggunakan wayang dan memang dapat dikatakan efektif sih Mas ya. Memang betul ya, Iya. menggunakan visual relatif lebih efektif. Wah betul. Tapi apa sampai saat ini perdebatan ini masih ada nih, Mas Hendy? Masih terus ada, tapi ya tadi saya bilang ada 3 pendapat tadi yang terus berkembang dan masing-masing boleh berpendapat dengan apa namanya hujahnya masing-masing. Tapi mungkin kalau yang Maiduma kan bergerak dari bidang umroh atau haji ya. Kalau udah Betul. pernah ke Masjidil Haram itu bisa lihat toiletnya ada gambar apa enggak. Jadi mungkin sekitar siluet bahwa laki-laki berjenggot. Nah ini toilet untuk laki-laki. Jadi bahasa universal itu kan oke. gambar. Salah satu gambar itu bahasa universal. Jadi kalau
dibilang shortcut gitu ya. Oh ini pasti, oh ini laki-laki seperti ini, seperti itu. Jadi di Masjidil Haram pun di toiletnya itu ada tuh untuk selain tulisan itu ada gambar kepala, bukan gambar ya, nanti bisa dilihat deh di kalau udah pada kesana nanti dilihat di sana. Oh itu ada juga ternyata isi image-nya gambar kepala gitu sebagai petunjuk di Masjidil Haram. Wah, Tapi memang menarik. waktu emang di sana lebih ketat untuk gambar, seperti yang kaos-kaos bergambar itu nggak bisa masuk misalnya seperti itu. Itu loh. Oke. Oh, oke. Memang kalau mungkin jelas itu memang ini sih. Kalau saya sih kebetulan jujur pernah umrah, tapi dulu waktu masih SD. Wah, itu sudah Oh iya. kurang 15 tahun, jadi sedikit lupa sih. Tapi mungkin benar Iya, sih iya, dapat iya. dikatakan kalau memang kita mungkin katakan seperti kata Mas Hendy, kalau ke Masjidil Haram sendiri nih, kalau ngeliat dari tadi mau ke toilet sudah ada sedikit sulitnya, mungkin ya cukup sedikit menjelaskan sih ya tentang ilmu atau aturan nih bagaimana dengan menggunakan visual ini, Mas Hendy ya. Iya, jadi kita ambil yang pendapat ulamanya boleh dengan syarat itu tadi. Syaratnya relatif banyak nggak sih, Mas, sebenarnya? Itu kehati-hatiannya itu harus sangat hati-hati nggak sebenarnya sih, Mas Hendy? Ya itu tergantung tiap teman-teman tadi. Ada yang benar-benar ya seperti gini Mas, yang kemarin kita baru kerja sama juga Muslim Show ya. Kalau lihat dari evolusi Muslim Show itu tadinya kan full dia gambar, walaupun itu kartun ya stylenya. Akhirnya untuk kondisi sekarang karena kehati-hatian mereka tetap berkarya lewat media komik, tetapi langsung siluet ya, siluet semua badannya itu hitam. Dan itu salah satu contoh ya, ada proses dari teman-teman pengkarya ini yang dimana itu tergantung ya tadi masing-masing individunya dalam berkarya ini mengambil prinsipnya yang mana. Kalau emang benar-benar berhati-hati ya akhirnya siluet saja gitu. Karena ada beberapa gambar yang dibolehkan mungkin pemandangan, buah dan sebagainya, pohon itu boleh. Jadi mereka tetap gambar itu, tetapi khusus untuk manusianya atau makhluk hidupnya mereka siluet gitu. Contohnya memang Muslim Show, The Muslim Show ya. Memang ambil amannya di situ akhirnya ya. Iya, gitu. Ya tergantung tadi. Tergantung teman-teman komik. Macam-macam kan stylenya. Wah, Indonesia ini kalau manga kan ada stylenya masing-masing tuh. Jepang manga, Amerika yang berotot-otot, Indonesia cakadul. Style komiknya cakadul. Iya, mau apa aja ada deh. Mau apa aja. Kalau menarik sih. Kalau di iComic sendiri hal seperti ini masih ada perdebatan atau biasa sudah ketemu nih jalan tengahnya dari Mas Hendy dan teman-teman sendiri? Iya, kalau teman-teman sih udah clear ya, apalagi yang sudah terima kasih banyak untuk Bang Zia di Jogja yang sudah bikin buku menggambar itu haram tanda tanya. Ya dari situ intinya semua yang kita buat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Semua karya yang kita buat pasti nanti dipertanggungjawabkan. Nah, itu isi kesimpulan dari buku itu seperti itu. Gitu. Itu sih. Benar-benar. Tapi memang juga mungkin ini ya, kalau yang saya ingat dari komik itu kembali ke niatnya Mas Hendy ya. Niat dari melakukan visual ini apa ini ya. Wah, tapi memang cukup berat sih Mas Hendy sebenarnya. Mungkin kalau mungkin sekarang ya kayak misalnya orang seni gitu ya, kadang menganggap remeh nih. Mungkin untuk apalagi terlebih lagi yang muslim, kadang nggak kepikiran sih Mas Hendy ya, kalau ternyata bahwa sebuah visual dalam Islam itu itu hukumannya bisa paling berat. Itu memang sebenarnya masih kadang itu masih jauh kan ya, mungkin bisa kadang belum terpikir sampai situ. Menarik sih itu Mas Hendy. Betul. Iya, karena kondisi, jadi kalau lihat dari hukum-hukum yang ditetapkan kan dalam Islam pun ada korelasi kejadiannya Mas. Jadi waktu itu ada berhala, berarti kan patung segala macam, kemudian juga yang menggambar-gambar itu kan menyerupai image-nya itu. Waktu dulu kondisi-kondisi seni atau patung itu disembah gitu kan, disembah sebagai Tuhan mereka. Nah ini seperti juga tentang urutan ayat tentang hamar juga seperti itu kan, dari jangan, terus banyak mudorotnya sampai terakhir dilarang. Jadi nggak bisa kita ini sahih ya begini, udah itu udah game over udah. Karena kadang-kadang seperti itu, dia ketat di hadis ini, tapi pas dibilang kalau seperti itu, ketika ada hadis tentang gambar, kenapa kamu menggambar seperti itu? Gitu. Betul. Mengerti. Berat sih memang itu.
Saya kolaborasi. Ya, dulu pernah saya potong-potong juga gambar-gambar saya. karena Waktu itu awal-awal, ambil. iya, karena baru-baru tahu seperti itu ya dipotong-potong aja dipakai silet tuh seret. Pernah seperti itu. Itu perjalanan lah. Nah, Oh, udah berapa lama sih Mas Hendy ngomong di dunia ini? Di, di dunia kalau visual sendiri? saya jadi visual ya. Jadi mungkin rada telat saya baru 2012 tapi sering gambarnya udah lama tapi Oh, Masya Allah. secara bikin komik itu Ya, baru 2012 gitu. 2012 itu akhirnya dapat bikin buku perdana. Dulu ada saya karakternya Tomo dan Tama ya. oke. Karakter anak-anak. Memang fokus kita sih sebenarnya untuk komik itu seperti zaman dulu kan waktu kita baca ya waktu anak-anak gitu. Nah, konten Oh, anak-anak ini sekarang kayaknya masih kurang sehingga untuk komik cetak ya atau di media sosial akhirnya mereka segmennya yang remaja ke atas ya misalnya di webtoon itu yang cinta-cintaan atau yang pernah saya bilang juga kalau anak-anak kayak Doraemon ya kan ya. Doraemon Dragon Ball padahal kalau Doraemon sendiri kalau kita nggak kalau kita secara baca itu ya ada bapaknya mabok gitu pulang ada kan di komik seperti itu Iya, betul. ada. Kemudian ada macam-macam deh yang kita bikin itu lucu-lucuannya tapi itu budaya mereka akhirnya kita serap. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri belum ada solusinya atau belum ada alternatif karakter yang mana sih yang bagus buat dibaca anak-anak gitu. Makanya kita coba dengan e-comic for kids kemarin ada 2 buku yaitu kita mau nyasar ke anak-anak gitu. Oke, ini memang waktu di saat Mas Hendy awal mulai ke arah visualnya, mulai mungkin menggambar itu memang sudah apa ya? Mungkin sudah memang targetnya ke arah mau untuk dakwah Mas Hendy ya saat itu, atau belum waktu awal? Belum. Dulu sih ya seperti yang lain mungkin lucu-lucuan juga karena kan kondisi Indonesia itu yang Ya, legendaris yang bertahan untuk komik itu yang lucu kan misalnya Mas Mice, Benny and Mice gitu kan yang lucu-lucu yang dakwah pun itu ada lucu-lucunya juga jadi awalnya sih lucu-lucuan aja gitu tapi ya akhirnya berproses sampai di sini yang lucu masih yang penting tadi garis-garisnya lebih jelas lagi lah oh, ya tadi coret-coret buku bermanfaat sekolah apa Mas ya, enggak. bermanfaat. Oh iya Oke. itu Terus waktu itu yang penting kepikiran itu. mulai arahnya gunakan visual untuk dakwah ini saat apa Mas? Motivasi awal, pencerahan awalnya nih, waktu mulai iseng, mulai gambar lalu kepikiran wah ini mungkin baik untuk saya gunakan untuk dakwah nih. Itu bagaimana waktu itu Mas? Dari pribadi Mas Hendy sendiri? Oke. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya dulu ada kita pernah awal-awal itu ada hashtag movement gitu ya seperti apa namanya ngelihat sesuatu yang enggak ya kita lihat kayaknya kok udah bagaimana ini kondisinya dari berita tidak ada yang counter akhirnya dari situ coba teman-teman bikin konten ya dulu ada mungkin bisa dicari hashtag jujurlah padaku itu bisa ada teman-teman kita bikin nih kondisi kayak begini coba bikin bagaimana karena dakwah ini kan istilahnya cuma mengingatkan ya reminder buat kita reminder buat Ya. yang lagi misalnya berkuasa misalnya atau yang lagi apa yang lagi macem-macem lah seperti sekarang kan macem-macem nih bentuk manusia nah gitu kita bikin movement hashtag movement tadinya nah dari situ berkembang akhirnya nanti pas Ramadan kita Oke. isi bagaimana nih Ramadan akhirnya kita bikin Ramadan komik dengan orang Malaysia juga tuh bareng-bareng kan kadang-kadang sama Oh, dengan komunitas orang komik di Malaysia juga. sana Oh, ya oke. ada Mas Masya Allah. Aziz itu sampai buku kita juga sempat kirim ke sana untuk dipamerkan ya Ya. itu kalau Malaysia malah di Ramadan komik itu teratur sehingga setelah selesai 30 hari mereka bikin buku seperti itu dari berbagai Oh, macam begitu. komikus juga. Iya. Oh, oke oke. Ini boleh tahu nggak nih opini dari iComic, bukan lebih opini sih kan iComic kalau kita perhatikan memang kan sering ya mungkin tadi melakukan dakwah visual, mungkin nge-repost dari post orang, dari post IG media platform lain. Kalau boleh dari Mas Hendy sendiri nih, biasa apa ya tentang batasan-batasan nih yang dalam menggambar ini yang harus kita perhatikan sangat jeli itu apa Mas? Atau mungkin yang kadang jadi concernnya Mas Hendy nih di saat ingin merepost sesuatu itu apa yang Mas Hendy perhatikan? Iya. Jadi untuk batasan tadi udah jelas ya, tapi untuk yang repost ini, jadi saya juga minta maaf juga karena banyak sekali yang tag dan kita nggak bisa repost semua gitu ya, nggak bisa repost semua. Iya. Nah, pertimbangannya pertama kita mau kenapa kita ambil nih? Kenapa kita ambil repost? Karena saya nggak bisa bikin konten setiap hari ya, tapi teman Betul. saya bisa sehingga
repost ini sebagai sesuatu yang efektif bisa konsisten untuk konten seperti itunya. Bisa ada tiap hari, bisa ada tiap hari. Nah, makanya itu kita repost. Nah, untuk di repost ini biasanya ada beberapa, mungkin kalau yang masalah apa ya, sensitif lah ya, sensitif itu coba dikurangi dulu. Atau masalah Vicky semuanya sekarang ribut sih sebenarnya. Vicky tentang apa, udah langsung komennya macam-macam. Atau Iya. nyinggung idolanya sedikit, komennya macam-macam misalnya seperti itu. Tapi ya tetap untuk di repost ini ada yang reguler ya, teman-teman yang reguler yang bergabung dalam WhatsApp grup iComik, kemudian juga bergabung dengan kompilasi iComik, itu pasti kita repost karena mereka backbone-nya, artinya intinya dari komik yang mereka itu. Kemudian juga teman-teman yang baru nih, jadi kalau bisa dilihat gambarnya nggak terlalu bagus-bagus pun kita repost kan, seperti itu. Tetapi kontennya memang bagus gitu, jadi kita baca dulu, oh ini bagus, kita repost, seperti itu. Tapi ada yang berulang, ada yang nggak jelas, atau cuman gambar doang, ini rada susah juga sih. Jadi tujuan dari komik ini salah satunya juga adalah regenerasi gitu. Karena umur saya nih misalnya udah menginjak mau kepala 4 misalnya kan. Akhirnya tema-tema yang saya sampaikan sudah tidak, dengan Mas Andrew mungkin udah nggak relevan. Akhirnya seperti itu. Jadi tema-tema Mas saya di sini misalnya, Mas Andrew-nya masih di sini nih karena anak-anak milenial misalnya kan, seperti itu. Jadi ketika ada tema-tema tentang game online atau ada yang sesuatu yang baru di anak-anak muda, kita nggak paham gitu. Akhirnya kita perlu regenerasi dengan komikus-komikus yang baru, yang ide-idenya masih fresh, kemudian juga masih nyambung gitu dengan audiens yang ada. Karena audiens kita kan kira-kira umurnya itu dari Insight itu 18 sampai 24 tahun itu yang paling banyak insight-nya di situ. Gitu. 18 jadi sampai 24 ya. Iya, jadi yang paling banyak ya. Jadi mau nggak mau nanti tema kita itu sudah seiring umur ya, udah otomatis nggak relevan dengan mereka. Nah, kita perlu dengan metode repost ini, kita nanti kan ada yang akhirnya konsisten ya Mas. Konsisten ini nanti kita ajak, mau nggak untuk misalnya ya bikin buku cetak seperti itu. Jadi tadinya cuman konten kreator di sosmed ya, karena dia konsisten akhirnya bisa punya buku sendiri. Kan susah ya Mas, kalau dulu kita pikir wah bikin buku bagaimana, ternyata setelah ada beberapa teman yang ikuti komik, wah ya udah bisa punya buku perdana mereka, bahwa ini komik saya ada di buku ini loh gitu. Wah, betul. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya banyak yang terbantu sih Mas dengan iComik nge-repost itu Mas, jujur. Saya perhatikan dari komennya teman-teman juga banyak yang terbantu ini sebenarnya Mas. Wah, oh gitu. Saya belum lihat nih komennya. belum lihat nih komennya. Oke. Baik. Cukup. Intinya sih reminder sih. Iya. Kalau ini sih kayak perdebatan itu pun masih ada Mas. Katakan di komen di sosial media iComik sendiri nih, itu masih ada Mas, yang mungkin di saat Mas Sandy mungkin melakukan apa ya, visual apa, menggambar apa, lalu itu masih ada Mas yang berpendapat berbeda. Masih, jadi kan saya bikin konten yang Bang Iko juga di komik ya. Jadi bisa lihat nanti hashtag Bang Iko itu nyambung. Ada berapa yang komennya seperti itulah. Sampai memang apa ya, sampai diserang buzzer pun pernah ya. Oh ya, di komen itu gitu. Iya, banyak. Jadi seperti itulah. Ya, emang mereka itu kerjanya cari ribut aja di komen. Awalnya apa, ataunya nyari ribut. Sehingga memang kita harus tetapkan batasan-batasan ya. Komen-komen kita harus mau nggak mau kita ada beberapa kata itu kita sortir sehingga tidak muncul di kolom komen. Karena memang banyak yang terpancing gitu. Kadang-kadang ada yang tentang masalah ini diterpancing terus gitu. Padahal sih nggak kalau dibaca benar-benar pelan-pelan, kemudian baca caption tuh udah clear sih gitu. Jadi saya mencoba nggak ya seperti itu, saya diemin aja. Dia udah diemin aja. Komen-komennya diemin aja. Wah itu masih ada. Wah, macam-macam. Boleh cerita sedikit nggak Mas? Waktu itu ini tuh visual tentang apa Mas yang menimbulkan itu buzzer muncul atau perdebatan itu Mas? Yang terbaru kemarin ya ada sampai 1000 komen, bayangin. Itu dari 1000 komen. Kira-kira temanya tentang sholat ya kalau nggak salah. Jadi kontennya dari Mas orang Bandung, Kang Audi itu tentang sholat. Ya istilahnya sholat seperti robot gitu kan, dengar azan sholat tapi nggak ngerti apa yang dibaca.
Nah ini langsung rame deh tuh. Jadi sholat tanpa, jadi image-nya sholat tanpa yang sholat tapi nggak ngerti. Jadi efeknya apa? Intinya seperti itu. Maksudnya itu sebenarnya supaya kita belajar. Jangan Betul, sholat betul, doang, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Misalnya itu betul. positifnya seperti itu, tapi orang kan mungkin nanggapnya lain segala macam gitu. Dan itu sampai 1.000 komen, akhirnya kita offin komennya. 1.000 komen tuh satu post. Waduh, Luar biasa itu. wah itu Yang susah terakhir sih. mungkin itu yang saya ingat. Niatnya bagus untuk pengingatkan sholat, namun ini betul sih Hmm, memang apa yang dapat katakan sholat itu ada perbedaan antara hanya apa ya, mengerjakan dan mendirikan sholat. Mungkin yang mau dimaksud betul. dari itu ya dari konten itu tapi Iya, itu ya memang iya tadi waduh, ya orang nangkapnya macam-macam lah gitu. Pembelaan itu biasa gitu. Ya waduh, kan waduh. Maiduma juga bikin konten kan. Jadi Betul, bikin konten juga, dan itu dengan gambar itu bisa lebih gimana ya, efektif ya. Karena kalau lihat tulisan ya kan bingung. betul sih. Jadi Memang iya betul betul. Memang itu sih memang kita dapat lihat mungkin kalau di sosial media memang ya mungkin yang cukup ramai sekarang ya mungkin itu mungkin antara hanya dengan tulisan atau dengan visual. Tapi memang bisa diakui ya mungkin Mas Andi juga setuju. Memang kalau dengan visual itu apa Mas ya? Orang nggak terlalu jenuh ya. Bukan hanya dengan kata-kata saja. Dengan visual itu mungkin ya insya Allah lah mungkin bisa lebih lebih tergerak hatinya. Dan iya, lebih ini sih lebih iya. apa ya lebih terikat dengan konten tersebut mungkin Mas ya. Iya, iya, iya. Ya itu emang, ya itu karena macam-macam, ada auditory, ada visual, macam-macam orang, dan otomatis untuk sosmed ini pasti paling banyak ya visual, orang-orang jenis-jenis visual gitu. Aduh, betul-betul. Gitu. Ini kalau sejauh ini suka duka apa aja sih Mas selama menjalankan aktivitas dakwah visual ini? Selain tadi Mas diserang buzzer nih, ada Iya paling pengalaman pengalaman belum yang terlalu itu sih nggak ada ya. Jadi memang kadang-kadang dilemanya, kadang-kadang apakah yang kita sampaikan ini kita sudah laksanakan, itu yang paling kita ingetin tiap hari gitu sebisa mungkin. Karena ya kita kadang-kadang kan manusia lupa ya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau naruh kunci aja lupa, makanya diingetin terus dengan nasihat-nasihat. Tapi kadang-kadang untuk manusia itu kan susah kalau dikasih nasihat, ya kan. ya, Apalagi di sosial media otomatis kalau yang ya istilahnya udah belajar sekolah kuliah, udah belajar lah semua, dikasih ilmu segala macam, dikasih nasihat lagi mungkin apa namanya rada susah. Tetapi kalau mereka di sosial media itu senangnya mungkin diajak berpikir gitu. Jadi berpikir ya tadi contoh apa namanya, karyanya tentang sholat tidak mengerti, kan berpikir tuh dia, ya kan, berpikir. ya, Kemudian juga ada tentang kesabaran yang belum, misalnya ada yang belum dapat momongan juga, kadang-kadang kan curhatnya lewat visual. Wah banyak yang sama mewakili, nah itu bisa bonding lah untuk antara konten dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. oh Jadi betul. yang paling sedih mungkin ya kadang-kadang ada miskomunikasi aja sih, ya miskomunikasi sehingga ada sesuatu yang nggak enak. Misalnya pernah kayak gitu antar sesama komikus, yang paling gak enak sih itu. Hmm, wah itu memang betul sih kalau gitu. Tapi kalau dari Mas Andi Iya, sendiri pernah nggak sih ada parno-parno gitu kadang mungkin saat gambar terus lalu ini di post online lalu mungkin ada sedikit kayak parno atau iya, bagaimana nih biasa Mas Andi sendiri menyikapinya? iya, karena saya nggak hanya di komik ya, tadi kita ada komik sendiri yang Iya, misalnya membahas sesuatu yang kontroversial, yang kekinian gitu, misalnya kan tentang apa itu kadang-kadang, apalagi sekarang udah ada UU ITE, rada ribet juga ya, karena orang mencuit apa bisa dipenjara gitu, tergantung pesanannya lah istilahnya. Nah, sekarang oke. memang lebih berhati-hati teman-teman, sampai eh, ada yang frontal gitu ya, kita nggak berani Hmm, itu, padahal kontennya bagus, tapi karena terlalu frontal, ya kan, terlalu frontal akhirnya ini kita tahan dulu deh gitu. Itu paling sedih seperti itu. Sebenarnya kita mau menyampaikan kebaikan, tapi iya. memang sekarang ya sangat sensitif sih untuk sesuatu apalagi yang menyangkut yang berkuasa, itu sangat sensitif gitu. Padahal itu Oh ya betul. nasihat lah. Oh betul sih ya kadang itu ya mungkin apa ya dari niatnya apa yang ingin dari mungkin seperti Mas yang Hmm. disampaikan dengan tadi yang menerima sih mungkin bagaimana menerimanya itu Mas ya kalau udah diambil Iya, personal itu wah cukup berat ya. iya. Wah oke oke baik. Makanya Mas Andi, ya, ya ya,
Wah, oke. Ini Gimana Mas Mas, Hendro? ngapain nih kan ngomong-ngomong, mungkin nih kita pingin bicara lagi nih tentang batasan-batasan. Jadi mungkin biar untuk teman-teman yang baru gabung nih bisa Mhm. lebih ini nih mungkin nangkep lagi, karena khawatirnya ini kan teman-teman yang baru gabung tadi mungkin sedikit terlewat nih. Bagaimana sih batasan-batasan mungkin dari sisi Mas Hendy sendiri tuh bagaimana? Yang pasti kita di sini tuh setuju Mas ya. Kalau patung itu eh, apa haram Mas ya? Kalau patung sendiri ya. Ya itu untuk 3 dimensi sampai saat ini Oh, ya oke, untuk tiga. ya seperti itu. Kalau untuk tiga Khususnya dimensi itu patung. sudah Mhm. pasti auto haram Mas ya. Sudah tidak ada toleransi katakan di situ ya. Ya mungkin ada ya tadi ada tiga kondisi juga Tiga untuk ya. patung. Saya yang belum baca Oke. tentang itu, tapi khususnya yang gambar 2 dimensi, nah yang tadi kita sampaikan itu batasannya seperti apa. Mungkin bisa ini Mas Sandy, tolong dibantu disampaikan Oh, ulang. diulang lagi. Oh Iya, gitu. untuk batasan-batasannya. Jadi ini nih khawatirnya biar teman-teman yang baru bergabung juga ini bisa ini dapat ilmu yang apa, ilmu baru dan insya Allah bermanfaat nih Mas Sandy. Bagaimana ini Secara cepat ya mungkin batasan-batasan? tadi disampaikan ya. Iya, Ya jadi ada hadis untuk mengharamkan, ada hadis lain yang image-nya itu membolehkan 3 dimensi pun sekalipun boneka ya seperti itu. Kemudian ada yang dipotong. Jadi banyak teman-teman yang berhati-hati di sini dari macam-macam komikus, sehingga misalnya The Muslim Show tadi dari yang tadinya kartun full sampai saat ini untuk semua makhluk hidupnya dibuat siluet. Itu contohnya buat teman-teman yang mungkin baru mau bikin komik, khawatir seperti itu ya, itu perjalanan ya. Perjalanan, aduh maaf, sampai nanti yang lebih enaknya lagi itu bisa baca bukunya Bang Zia tadi, judulnya Gambar Itu Haram Tanda Tanya, itu dari Al Kausar. Nanti bisa dilihat di situ, bisa lebih jelas. Jadi dari awal sampai sekarang itu histori tentang gambar itu seperti apa, termasuk waktu Islam berkembang ya, ada ilmu kedokteran. Nah itu pasti digambar semua Mas. Gak mungkin cuman ditulis kan, tapi ada gambarnya semua. Kita bisa lihat ya, itu di sejarah itu banyak untuk gambar ini, dan sampai sekarang masih ada 3 kondisi. Tadi ada yang melarang total secara hukum ya, fikihnya. Kemudian ya. ada yang boleh dengan syarat dan boleh aja gitu, nggak ada masalah karena sekarang udah ada animasi, kemudian juga ada robot malah kan sekarang, Iya. walaupun tidak sepenuhnya bergerak. Nah itu istilahnya apa ya, kalau bahasa Bang Zia itu ya surah itu ada yang 2 dimensi, 3 dimensi gitu, yang menyerupai makhluk Oke. hidup itu loh. Wah, Seperti betul itu. betul. Kalau tadi untuk ini kebetulan ada juga yang tanya nih, kalau film animasi tadi itu bagaimana? Ada batasannya juga Mas ya, masih ya? Untuk film animasi sendiri? Animasi bahkan siapa itu, ada juga di buku itu dari saya siapa, Bang Zia mungkin nanti bisa koreksi, itu membolehkan gitu tentang animasi yang mirip gitu hidup itu boleh, karena ceritanya tentang kalau nggak salah Al-Fatih ya, itu boleh, Oke. udah boleh malah. Oh, udah Jadi boleh malah ya? Oh, oke. jadi kayak bisa lihat sekarang mungkin anak-anak lebih 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 metodenya kan Upin Ipin nih, yang Hmm, benchmark tertingginya di betul. situ kan bisa lihat dakwanya, walaupun tidak frontal tapi ada apa, disisipkan lah sedikit-sedikit, dan dicoba juga di Nusarara dan itu pun berhasil seperti itu. Jadi untuk anak kecil ya kan segala macam itu boleh, misalnya itu dewasa juga boleh. Kenapa yang bikin pun orang-orang dewasa, nggak mungkin anak kecil bikin animasi kan gitu. Jadi ya itu Betul. masih banyak yang mesti diperhatikan. Tadi secara sejarah turunnya hadis sampai sekarang itu kan ada korelasi tadi yang udah dijelaskan gitu. Iya. Korelasi Wah, itu. kejadian-kejadian. Oke, oke. Tadi bukunya apa Mas Andi ngomongnya, gambar itu haram tanda tanya ya? Iya, gambar itu Atau haram tanda tanya. Itu bisa wah, oke. dicek karya Ziaul Haq dari Jogja. Itu bisa dilihat Oh, juga nanti, dicari-cari aja di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, atau ke akunnya. Dia akunnya Bang Zia kalau nggak salah. Bang Zia. Wah, Akun oke, baik. akun pribadi atau buku biru kalau nggak salah itu. Untuk akun toko beliau. Oke, oke, baik, baik. Wah, ini mungkin kita coba Mas ya, lihat nih dari Hmm? pertanyaan teman-teman, mungkin ada yang bertanya atau apa, mungkin Hmm? kita
mungkin dari Mas Hendy ya mungkin berkenan untuk menjawab. Yang mana nih? Ini coba Banyak nih ya. kayaknya. Iya banyak nih Mas Ah, ya, alhamdulillah nih hmm, memang ini sih memang cukup ini memang apa ya, jujur kalau saya pribadi juga masih sedikit cerita tentang hal ini pun baru hmm. tahu juga setelah Maiduma. Mungkin dari Mas Sandy sendiri pun juga tahu bagaimana Maiduma kita, cara berdakwahnya pun mungkin kita akan sependapat di situ Mas ya. Hmm. Memang itu. Oke, ini mungkin sebentar ini saya juga sambil cari-cari. Oh, kalau ini tadi ini ada dari Audina Ruli nih. Kalau untuk robot sendiri bagaimana tadi, Mas Hendy? Ya, robot Ngomong-ngomong. sebenarnya udah ya tadi balik lagi untuk kondisinya sekarang yang robot yang benar-benar digunakan itu kan buat produksi. Di tempat saya itu ada robot tapi buat ngambil-ngambil barang misalnya itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Oh, Karena di tempat Mas Hendy ini ada? kan ada terkait teknologi ya, terkait Ya, teknologi betul. ini berkembang terus. Tadi seperti saya bilang dakwanya Wali Songo dengan wayang atau kalau sekarang mungkin bioskop kali ya kan Iya. semua nonton bioskop terhipnotis, kadang-kadang disisipkan di situ penjahatnya orang Arab ya kan, merasa nggak dari film-film Hollywood itu sekarang penjahat-penjahatnya wajahnya Arab misalnya, kemudian juga sebelumnya benar seperti itu, sampai seperti itu untuk perang gitu. Sebelumnya itu penjahatnya orang-orang Rusia kan gitu tuh. Hmm, betul Sekarang betul. Rusianya udah hancur, nah bergeser lagi. Kita mainnya mereka halus, tapi kalau bisa dilihat beberapa film superhero itu udah masuk, ya seperti itu. Sampai yang Mandarin pun, yang Iron Man berapa ya itu Iron Man, itu harusnya orang Cina, jadi orang Arab, itu bingung. Itu hebatnya lah. Kalau basic dari komik udah masuk semua benar-benar luar biasa sih sebenarnya. Nah itu Oh, dakwah dari Wali Songo yang tadi wayang dan sekarang mungkin beralih ke bioskop karena kita nggak ada alternatif. Akhirnya ya habis lah kita di sini sebagai media gitu. Jadi kalau hmm, terkait hukum ini ya harus ditanyakan ke ahlinya sebenarnya. Karena terus berkembang, berkembang, berkembang. Nah besok mungkin bukan hanya animasi 3 dimensi kan udah virtual reality atau segala macamnya itu harus dibahas sih sebenarnya. Nggak bisa kita ambil ya udah nggak boleh udah selesai, karena yang dibilang nggak boleh mungkin kita bawa di kantong celana gitu kan, ada uang ada gambarnya nggak boleh, udah hmm. nggak boleh gitu. Contohnya seperti itu Oh, gitu. betul. Dan Islam harusnya sempurna dan itu bisa diselesaikan. Wah, betul betul baik. Ah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Kusuma Huta Peani. Kalau untuk mencari mata pencaharian nih Mas dengan melukis Hmm. wajah orang, bagaimana nih pendapat Kak Mas Hendy? Nah ini ini udah Wah, kalau ini berat mulai ini Mas ya. udah mulai tadi saya bilang kalau udah mulai ke Vicky ini saya coba berhati-hati juga, tapi intinya tadi sudah dijelaskan gambarnya tuh niatnya buat apa gitu kan kondisinya. Kalau memang karena ada beberapa juga yang dulunya seperti itu melukis manusia atau lain sebagainya, akhirnya beralih ke pemandangan misalnya. Ada yang melukis Hmm, sampai sekarang masih karikatur yang masih bertahan ya, karikatur yang masih bertahan yaitu sekali lagi ada yang palanya gede badannya kecil dan ada yang berharap 2 dimensi ya, tadi banyak pikir ya 2 dimensi nggak bisa hidup orang gepeng kan seperti itu misalnya, jadi boleh, jadi banyak pendapat dan kita apa namanya mencoba menghargai sih gitu aja. hmm, betul. Kalau Jadi mungkin nggak memang bisa ya, bilang nggak boleh boleh enggak, oh betul sih. nggak bisa seperti itu gitu. Tapi kalau memang kita katakan yang tadi 2 dimensi itu kita ambil aman karena tadi mungkin dari silsilahnya dikatakan dari wayang nih, bagaimana dari Wali Songo sendiri cara berdakwahnya ya memang sudah dari 2 dimensi, Salah sudah dari satunya sih, iya salah salah satunya satunya. begitu ya. Memang betul sih kalau memang ya kurang yakin lebih baik berhati-hati sih. Betul seperti itu Iya. ya udah alhamdulillah nih Mas. Wah, ini Hmm. semoga teman-teman Satu, yang satu, bergabung ya. hmm. Ya Kenapa? satu lagi Silakan Mas mungkin Hendy. yang diperhatikan juga ya tentang gambar nih sebenarnya. Jadi kalau video pun yang kita lihat sekarang atau di YouTube itu sebenarnya gambar juga gitu. Pada pada intinya Betul. itu gambar yang bersusun menjadi Oh, betul. bergerak dan bersuara. Ya. Intinya seperti itu yang lebih mudahnya dari ini adalah perkembangan teknologi dan harus dicermati gitu. Karena manfaatnya seperti apa sekarang kan tadi udah dibilang juga, kalau mau kajian tema apa tinggal milih di YouTube bisa, ustadznya siapa bisa, dan tanya ustadznya itu oh nanti mungkin alasannya oh ini bukan menggambar cuman menangkap menangkap alat Oh, cahaya seperti itu kan misalnya,
Tapi ya tetap secara basicnya adalah gambar yang bergerak gitu Oh, untuk video pun, ya kan? oh betul sih. Betul juga kalau kita ambil Iya, dari frame by frame satu persatu itu sebenarnya yaitu foto yang dijadikan satu sih akhirnya iya. bergerak. Oh betul juga. Wah itu iya wah. Sebuah pemahaman baru itu Mas Kadang-kadang Hendy. iya, kadang-kadang bingung juga gitu. Wah oke. Ada Oh itulah macam-macam pendapat ya kita coba menghargai aja. iya betul betul. Waduh baik baik waduh alhamdulillah lah ini semoga sih ya dari saya pribadi Mas alhamdulillah ini dapat banyak ilmu sih ini jujur banyak ilmu dan semoga sih ini untuk teman-teman yang bergabung juga apa ya dapat ini nih, banyak ilmu dan ya insya Allah bermanfaat ya. Mungkin Ya, ini berhubung Mas ini kan udah mulai kita di penghujung acara nih di acara Duma Talk mhm. malam ini. Mungkin ada nggak pesan untuk milenial nih atau pesan untuk teman-teman yang bergabung untuk setiap dakwah yang mungkin apa ya untuk yang mungkin digambar atau yang akan diposting? Ya buat teman-teman yang terutama yang suka gambar gitu kan, gambarnya ya kalau bisa maksud menggambarnya itu apa gitu. Apa buat biasa-biasa aja, lebih baik itu diisi dengan konten yang positif gitu. Mudah-mudahan dari konten positif itu kita bisa menginspirasi, kemudian juga bisa istilahnya dicontoh gitu, diingatkan, oh misalnya ada tentang posting sholat duha gitu kan, kita jadi sholat duha itu kan kita dapat juga istilahnya kan, untuk apa namanya salurannya tuh. Nah, kondisi seperti itu, jadi jangan ragu-ragu, tetap berkarya positif. uh, Ya buat yang menggambar, yang karena kita e-komik terkait komik, yaitu tadi tetap berkarya positif sebisa mungkin. Mudah-mudahan dari situ bisa saling mengingatkan ya buat Iya kita yang betul. gambar. Kadang-kadang kan yang gambar pun bukan buat mereka, bukan buat orang lain, tapi buat diri mereka sendiri. Reminder nih, kayak saya sholatnya udah bener belum, misalnya kayak artinya saya Betul. yang bacaan sholat saya udah tahu semua belum gitu. Jadi jangan Hmm, takut mencoba, nggak gambar jelek apa itu, Indonesia nggak seperti itu. Indonesia nggak ngelihat dari gambar, style gambar tadi saya udah bilang ya. Indonesia lihatnya dari konten gitu. Mau kontennya bagus, gambar seperti apa yang sederhana pun bisa dapat feedback positif yang banyak di e-komik misalnya. Kita contohnya banyak tuh bisa dilihat yang gambar-gambarnya sederhana, like-nya berapa, itu kan nggak ada masalah. ya. Tetap berani berkarya, berani mulai sekarang juga gitu. Karena kita Betul. pasti perlu regenerasi. Oke, Ya, betul betul. Baik baik wah. Terima kasih banyak nih Mas Hendy untuk pesannya. Baik, mungkin sama-sama. sebelum berakhir nih Mas Hendy, ini kita terlebih lagi dari Maiduma ini mau ngucapin terima kasih banyak untuk Hmm. Mas Hendy sudah mau ngeluangin waktunya nih, apalagi terlebih lagi di Jumat malam nih. Ya, Ya, biasanya ya, kalau ya. mungkin ya mungkin kalau lebih prefer kemana, tapi ini wah Mas Hendy lebih prefer untuk sharing ilmu nih dengan kita dan insya Allah Ya, ya. bermanfaat. Wah, jadi terima Hmm. kasih banyak Mas Hendy sudah mau ini hadir di Duma Talk malam ini. Dan yang pasti lagi Mas, Ya, terima kasih juga banyak untuk ilmunya dan pengetahuan baru yang Mas Hendy sudah bagikan ya. Semoga Mas Hendy selalu sehat nih, sehat selalu. Semoga makin amin, sukses juga amin, nih amin, untuk amin. Mas Hendy, untuk iComic juga Amin. dan ya dan Ya, semoga nih Mas ya untuk buzzer-buzzernya nggak terlalu ya semoga lah semoga apa ya tetaplah itu dari pasti ada. betul memang pasti ada Nggak yang apa-apa, itu memang dinamika. Semuanya pasti betul ada sih. tantangannya. Hmm. Betul betul betul. Ya justru kalau nggak ada tantangannya mungkin ya apa ya mungkin lebih cepat membosankan mungkin juga masih akhirnya. Tapi justru di situ sih ya Ya, mungkin juga Mas Hendy akan ingin terus belajar. Oke. Ya udah ya. dan semoga juga yang terakhir semoga Mas Hendy selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Oke rabbal dan alamin. oke baik. Jadi ini untuk teman-teman untuk teman-teman nih jangan sedih karena kita masih akan ada Duma Talk lagi minggu depan. Nah untuk teman-teman sendiri yang masih penasaran apa sih Maiduma itu bisa langsung follow di IG Maiduma_ID dan yang mungkin belum punya aplikasinya yang bahkan belum tahu bisa langsung download di Play Store dan App Oh, Store. Oke, baik sekali oke. lagi terima kasih banyak untuk Mas Hendy untuk waktu yang sudah diluangkan dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Duma Talk di Duma Talk Ya, malam ya. ini. Yaudah, nantikan Duma Talk berikutnya bersama Maiduma. Saya tutup Mas ya.
Ya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari Mas.